Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai penyederhanaan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang sifatnya tidak hanya menggolongkan saja, tetapi juga menunjukkan bobot perbedaan antara data satu dengan data lainnya dan berbentuk angka. Berdasarkan pengukurannya, data kuantitatif termasuk dalam skala interval dan rasio. Karena data kuantitatif berbentuk angka, maka data tersebut harus dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok angka. Pengelompokan angka ini dinamakan dengan istilah kelas, sedangkan rentang antara satu angka dengan angka lainnya dinamakan dengan interval kelas. Proses inilah yang disebut dengan proses penyederhanaan data. Ada salah satu cara yang biasa dilakukan adalah dengan menggunakan kaidah Stargest. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama yaitu mencari nilai pengamatan yang terkecil dan yang terbesar dari pengamatan. Kemudian kita menentukan nilai L dan nilai H. Nilai L diperoleh dengan cara mengurangi nilai pengamatan terkecil sebesar setengah unit, sedangkan nilai H diperoleh dengan cara menambahkan nilai pengamatan terbesar sebesar setengah unit. Dengan telah ditentukannya nilai L dan H, maka kita dapat menghitung nilai rentang dengan menghasilkan rumus R sama dengan H minus L. Langkah yang kedua adalah menentukan banyaknya kategori atau kelas yang akan dibuat. Dengan menggunakan kaidah Stargest, banyaknya kategori atau kelas dapat ditentukan dengan rumus K sama dengan 1 plus dalam kurung 3,322 kali logaritma N, di mana K adalah banyaknya kelas, N adalah jumlah data observasi. Tidak ada aturan pasti berapa banyaknya kelas. Banyaknya kelas sesuai dengan kebutuhan. Hasil perhitungan jumlah kelas akan selalu dibulatkan ke atas. Dimaksudkan agar semua data yang terkumpul dapat masuk kategori atau kelas yang dibuat. Langkah yang ketiga adalah menentukan interval dari kategori atau kelas yang telah dibentuk. Interval kelas adalah batas bawah dan batas atas dari suatu kategori. Interval kelas sangat dipengaruhi oleh banyaknya kelas dan penyebaran data yang akan disusun dalam distribusi frekuensi. Besar interval kelas ini dihitung dengan rumus I sama dengan R berbanding K, atau sama dengan nilai terbesar dibagi nilai terkecil dibagi jumlah kelas. Seperti halnya pembulatan dalam jumlah kelas, maka hasil perhitungan interval kelas ini selalu dibulatkan ke atas agar data yang terkumpul dapat tertampung. Langkah yang keempat merupakan langkah manakala kita mulai membuat tabel distribusi frekuensi. Tahap-tahap pembuatan tabel yaitu: yang pertama, menentukan batas kelas nyata dan batas kelas semu. Batas kelas nyata, di antara kelas tidak terdapat loncatan nilai karena termasuk data kontinu. Sedangkan batas kelas semu, antara kelas terdapat loncatan nilai atau termasuk data diskrit. Yang kedua adalah menentukan nilai titik tengah kelas atau XI. Pada batas kelas nyata, untuk menentukan nilai tengah yaitu batas bawah nyata ditambah batas atas nyata dibagi 2. Sedangkan untuk batas kelas semu, rumus XI-nya sama dengan batas bawah semu ditambah batas atas semu dibagi 2. Kemudian yang ketiga adalah menentukan frekuensi absolut atau FI. Frekuensi absolut adalah besaran yang menunjukkan jumlah objek yang masuk dalam kelas yang bersangkutan dengan cara memasukkan atau mengelompokkan data observasi yang ada. Yang keempat, menentukan frekuensi relatif atau F-real. Frekuensi relatif adalah besaran yang menunjukkan persentase objek yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan. Untuk menentukan besarnya frekuensi relatif yaitu frekuensi absolut atau F1 pada kelas kesekian dibagi dengan frekuensi total atau sigma F1. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.